Alhamdulillahilladzi fadala ala banil adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabil uluma wal hikam. Amma ba'du. Saya Wafi At-Tabiq dengan nomor NIM 2013617 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Lahjatul Arabiyah atau dialek bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa tertua di dunia yang mana masih dipergunakan sampai saat ini. Sejarah mencatat bahwasanya bahasa Arab ini dijadikan bahasa resmi oleh banyak negara pada awal masa kejayaan Islam. Bisa kita lihat sisa-sisa pengaruhnya pada bahasa negara lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, India, Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Arab ini juga menjadi bahasa umum atau bahasa bersama yang dikenal dalam bahasa Arabnya yaitu al-lughatul mustarakah. Karena sebab ini bahasa Arab terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu bahasa Arab Fusha, yang kedua yaitu bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam forum-forum resmi seperti bahasa kesastraan, bahasa puisi, bahasa keilmuan dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang digunakan dalam forum tidak resmi seperti digunakan dalam bahasa keseharian mereka. Bahasa Arab Fusha lahir dari salah satu dialek pemenang, yaitu dialeknya orang Quraisy. Kenapa dialek orang Quraisy dikatakan sebagai dialek pemenang? Karena banyak faktor yang mendukung dialek ini menjadi dialek pemenang. Yang pertama yaitu karena sebab keagamaannya. Yang kedua politik, ekonomi dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh orang Quraisy tersebut. Karena dengan faktor-faktor inilah dialeknya orang Quraisy meluas, banyak digunakan oleh golongan-golongan serta mempengaruhi dan mengalahkan pamor dialek-dialek lainnya. Kemudian lahjah. Lahjah secara etimologi adalah menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arabi mengatakan lahjah atau dialek adalah gemar sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan dan membiasakannya. Sedangkan menurut Manhub dalam Kamus Al-Munjid mengatakan dialek adalah bahasa manusia yang menjadi karakternya dan membiasakannya. Bisa disimpulkan dari pengertian etimologi di atas bahwasanya dialek adalah ragam bahasa yang lebih disukai dan lebih biasa dipraktekkan dan digunakan oleh individu-individu dari suatu kelompok bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut terminologi, dialek menurut Kamus Besar Longman adalah variasi bahasa yang mana variasi bahasa yang digunakan oleh sebagian negara, yang mana variasi-variasi ini berbeda dengan variasi-variasi lainnya walaupun dalam bahasa yang sama, baik dalam segi jumlah kata dan gramatiknya. Menurut Daud, lahjah atau dialek adalah cara pemakaian bahasa yang mana cara-cara ini berbeda dengan cara-cara yang lainnya. Karena bahasa setiap bangsa pasti memiliki cara khusus yang kebahasaannya masing-masing. Ada mencontohkan orang Mesir mengatakan telepon untuk suatu alat komunikasi, akan tetapi orang
Teluk mengatakan hatib. Contoh lainnya, orang Mesir mengatakan ma'arif untuk ketidaktahuan, akan tetapi orang Saudi Arabia mengatakan ma'adrik. Itulah sedikit penjelasan atau definisi tentang lahjah. Kemudian faktor yang mempengaruhi munculnya dialek. Yang pertama, hal yang mendasar yang menjadi munculnya perbedaan dialek adalah karena bahasa itu tersebar luas ke seluruh penjuru, maka akan sulit untuk mempertahankan kebahasaan aslinya. Wafi mengungkapkan bahwasanya ada faktor-faktor lain yang selain faktor yang mendasar tadi. Yang pertama yaitu faktor politik. Bisa kita buktikan bahwasanya dari suatu negara yang terpecah kepada wilayah-wilayah yang berdiri sendiri. Oleh karena faktor inilah berimbas kepada perbedaan pola pikir dan kebahasaan, maka muncullah dialek-dialek yang berbeda. Kemudian yaitu faktor sosiologi. Faktor sosiologi tidak kalah pentingnya dari faktor politik. Dalam sebuah masyarakat pasti terjadi perbedaan, yang mana perbedaan ini yang akan mengutak-atik level mereka dari level yang lain, dari level yang satu ke level yang lainnya. Misalkan ditemukan perbedaan strata antara pekerja, pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Karena perbedaan-perbedaan inilah yang mempengaruhi perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Yang kemudian yaitu faktor geografis. Kita contohkan yaitu orang di desa dengan orang di kota. Mayoritas orang desa masyarakatnya lebih sedikit, jarang berinteraksi dengan masyarakat lainnya, berbeda dengan orang yang ada di kota. Mereka banyak interaksi, dan karena interaksi inilah menjadi munculnya perbedaan kebahasaan yang mereka lakukan pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan menjadi salah satu sebab perbedaan munculnya dialek, di mana ilmu dan kebudayaan memiliki peran besar dalam membentuk pikiran dan pola pikir dan jiwa. Karena pembentukan inilah yang menjadi faktor perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.